Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record ya. Nanti ada recordingnya buat Bapak Ibu semua untuk disimak kembali, dan nanti bagi Bapak Ibu ya yang tidak bisa masuk room bisa menyaksikan dari recording. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar di Bapak Ibu semuanya? Terdengar Pak Darno. Sudah jelas ya? Ya. Oke, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ya selaku insan yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan Bapak Ibu ya, nikmat kemauan Bapak Ibu untuk ikut ya belajar pelatihan di forum MGMP ya, perlu kita syukuri Bapak Ibu. Ibu Tati Rahayuningsih selaku pengawas dan juga narasumber kita ya pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu semua dimanapun berada, tingkat SMP ataupun jenjang yang lainnya ya, di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor. Semoga kita selalu berbahagia Bapak Ibu ya, diberikan kesehatan di tengah-tengah wabah pandemi COVID Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang berbahagia, hari ini adalah hari yang keempat ya pelatihan Dupa kita. Di hari yang keempat ini khusus nanti materinya adalah penelitian tindakan kelas ya atau PTK, dan juga nanti kalau ada waktu dilanjutkan dengan BP ya, best practice. Bapak Ibu, materi ini merupakan materi pendalaman Bapak Ibu ya, tambahan, karena sebelumnya di tahap-tahap sebelumnya memang tidak ada. Tapi setelah kita evaluasi, ternyata Bapak Ibu harus memerlukan tambahan ya, lebih mendalam tentang membuat PTK-nya sendiri dan best practice gitu ya. Kalau yang dari kemarin kan tentang PKG ya, kemudian kemarin Bu Dwi juga menyampaikan tentang PIKI, tapi hanya luarnya saja Bapak Ibu ya, berapa nilai kreditnya gitu ya. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk teknisnya Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat PTK dan best practice ya. Meskipun demikian mungkin tidak akan terlalu bisa mendalam dan praktek ya, karena kan sebenarnya kita dulu sudah pernah ya dengan Ibu Tati juga dengan Bu Dwi khusus untuk best practice dan PTK gitu ya. Tapi namun tidak ada salahnya barangkali Bapak Ibu yang sudah bergabung juga pernah ikut PTK maupun best practice ya, hari ini lebih mengulang kembali ya, atau yang baru tahu PTK dan best practice ya mungkin nanti banyak berdiskusi aja ya dengan narasumber ya. Bapak Ibu, untuk hikmatnya acara ini, marilah sama-sama ya kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kegiatan kita ya pada hari ini, kita mulai sekarang di jam saya 13:04 ya, nanti akan berakhir di 2:30 atau jam 3 ya, nanti bagaimana narasumber saja ya, sampai selesainya materi disampaikan. Kita awali dengan nanti Ibu narasumber akan menyampaikan ya paparan PPT-nya ya, kemudian Bapak Ibu nanti silahkan bertanya dan sharing ya, diskusi dengan beliau ya. Untuk efektifnya waktu dan tempat, kami persilahkan yang terhormat Ibu Tati Rahayuningsih MPD selaku narasumber dan pengawas kita, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Forum MGMP Kabupaten Bogor yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu peserta pada kegiatan siang hari ini yang senantiasa saya banggakan. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Darno bahwa PTK dan best practice ini pernah kita pelajari bersama-sama. Namun demikian, tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali, barangkali di antara peserta yang hadir pada siang hari ini masih ada yang lupa atau perlu penajaman kembali tentang PTK maupun best practice. Saya berharap Bapak Ibu nanti bisa mengaplikasikan dan mempunyai target
minimal 1 tahun Bapak Ibu harus menghasilkan sebuah karya. Apakah itu karya inovasi maupun karya ilmiah. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa terlihat tidak Bapak Ibu? Ya, proses Bu. Oh, Ya udah, proses. ya sudah. Oke, Oke. siap. Oke. Gambarnya Bapak Ibu tidak kelihatan di tampilan saya ya Pak Darno? Oh iya, kalau Ibu ini ya lagi share ya? Iya, nggak bisa Iya. ya? Memang nggak bisa gitu. Ini kalau pakai Gemit, oke. Ya. Baik Bapak Ibu, ya, nanti di materi ini sudah saya gabungkan antara PTK dengan best practice dan mudah-mudahan Pak Darno juga sudah men-share materi ini sebagai pendalaman Bapak Ibu dalam penyusunan PTK maupun best practice di grup yang sudah Bapak Ibu ikuti. Nah, saya akan memulai dari PKB. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena sebenarnya sejatinya, PTK maupun best practice ini adalah bagian dari PKB. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat C pada Menpan RBI nomor 16 tahun 2009. Nah, PKB ini sendiri ada 3 bagian besar, yang pertama itu pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini nanti akan berhubungan dengan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Dalam hal ini adalah MGMP, kemudian nanti PKB yang kedua ini berhubungan dengan publikasi ilmiah, dan yang ketiga berhubungan dengan karya inovatif. Apabila ketiga kegiatan PKB ini oleh Bapak Ibu sudah diimplementasikan, maka Bapak Ibu sudah memenuhi tugas pokok kewajiban Bapak Ibu sebagai menjalankan kompetensi profesional. Nah, apa itu pengembangan diri Bapak Ibu? Pengembangan diri di sini adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri. Jadi diri Bapak Ibu yang harus ditingkatkan sebagai guru profesional. Guru profesional di sini tidak ditandai oleh guru itu PNS atau bukan, sertifikasi atau bukan, tetapi kita mengacu pada kompetensi kita yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Nah, pengembangan diri ini terbagi menjadi 2 yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah diklat fungsional dan teknis, di mana nanti diklat-diklat ini yang diakui dalam angka kredit adalah minimal 30 jam. Kemudian mengikuti kegiatan kolektif guru, ini biasa kita kenal dengan MGMP untuk guru-guru SMP ataupun KKG untuk jenjang SD. Diklat fungsional di sini Bapak Ibu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, serta sikap dan keterampilan yang Bapak Ibu miliki. Oleh karena itu, biasanya diklat-diklat fungsional ini, ya, ini harus diikuti oleh Bapak Ibu dalam rangka peningkatan kompetensi profesional Bapak Ibu. Nah, penyelenggaraannya biasanya itu dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait seperti LPMP, Dinas Pendidikan, maupun yayasan-yayasan pendidikan dengan durasi waktu minimal 30 jam. 30 jam ini kalau nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam angka kredit di Dupak, maka akan memiliki nilai 1. Nah, apa saja Bapak Ibu bukti yang harus Bapak Ibu siapkan agar laporan pengembangan diri Bapak Ibu itu sah atau diakui? Yang pertama tentunya fotokopi surat tugas. Seperti kegiatan hari ini, tidak ada salahnya Bapak Ibu bisa meminta surat tugas. Ini karena apalagi kegiatan ini adalah 4 hari. Kemudian fotokopi sertifikat diklat yang Bapak Ibu ikuti. Insya Allah nanti kegiatan ini pun ada sertifikat yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan. Ada laporan hasil, biasanya nanti di sesi akhir yang sudah-sudah Pak Darno selalu memberikan contoh, seperti apa sih laporan dari
pengembangan diri yang Bapak Ibu ikuti. Nah, yang kedua Bapak Ibu yaitu kegiatan kolektif. Ini hampir semua mata pelajaran sejak adanya COVID vakum kegiatan. Walaupun ada, tidak lengkap pertemuannya dalam 10 bulan. Nah, kegiatan-kegiatan kolektif MGMP ini Bapak Ibu ya nanti juga bisa ada sertifikatnya yang dibuat oleh ketua MGMP. Baik akan diformat dalam bentuk paket seperti ini, paket-paket ataupun include dalam 1 tahun kegiatan MGMP. Karena sejatinya dalam MGMP itu kita kenal ada paket A atau paket perencanaan, paket pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan pengembangan diri. Nah, di sini sudah saya ambilkan contoh-contoh paketnya. Contoh misalnya paket pengembangan silabus, ini termasuk perencanaan pembelajaran. Minimal 3 kali pertemuan dengan angka kredit 0,15. Sehingga nanti dalam 1 tahun di sertifikat Bapak Ibu ada berapa paket nanti tinggal dijumlahkan. Nah, berikutnya bukti keikutsertaan dalam kegiatan kolektif guru yang perlu Bapak Ibu, lengkapi nanti di laporan PKB-nya, yaitu fotokopi surat tugas yang disahkan yang dari kepala sekolah yang disahkan oleh ketua MGMP, baik MGMP kabupaten maupun MGMP wilayah. Ada laporan dalam setiap kegiatannya, kemudian dilampirkan dengan, surat tugasnya, foto atau dokumentasi, kalau memungkinkan juga dengan absensi yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, itu Bapak Ibu sebagai pengantar ya, kita memasuki pada penelitian tindakan kelas. Beberapa bulan yang lalu ketika MGMP melaksanakan pelatihan best practice, sudah saya ingatkan bahwa dalam 2 tahun ini karena pandemik kita tidak bisa menyusun laporan PTK. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyusun laporan best practice. Kenapa demikian? Karena kalau kita akan melakukan PTK, keberlakuannya atau pemberlakuan kita terhadap peserta didik itu harus sama. Sementara pada masa pandemi COVID ada yang menggunakan daring, ada yang menggunakan luring. Yang menggunakan luring, WA, mohon maaf HP-nya pun belum tentu memiliki kualitas yang sama. Ada yang satu HP rame-rame untuk satu keluarga. Sementara action tindakan dalam PTK itu harus sama. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang harus dijawab dalam PTK. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan mengembangkan PTK, ada 3 hal ini yang harus dijawab. Yang pertama, siapa yang akan ditingkatkan? Untuk menjawab kata siapa tentunya berhubungan dengan tugas dari masing-masing Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu tugasnya dalam proses pembelajaran, bisa juga berhubungan dengan pembinaan di ekstrakurikuler. Sehingga siapa ini nanti berhubungan dengan peserta didik. Kemudian apa yang ditingkatkan? Ya, apa yang akan ditingkatkan oleh Bapak Ibu? Nah, yang ditingkatkan di sini bisa misalnya kreativitas, bisa juga katakanlah prestasi kalau di ekstrakurikuler, bisa juga hasil belajar. Nah, ini apa yang ditingkatkan? Sebelum melakukan PTK, oleh karena itu Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi atau mengetahui secara jelas permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran ataupun melakukan pembinaan ekstrakurikuler. Prinsip yang ketiga, tindakan apa yang akan Bapak Ibu laksanakan? Nah, untuk tindakan ini Bapak Ibu bisa menggunakan teori, dalam hal ini adalah model. Bisa menggunakan model pembelajaran, media, ataupun metode-metode pembelajaran yang memiliki
keintiman atau kesinergian dengan apa yang ingin ditingkatkan. Misalnya yang ingin ditingkatkan oleh Bapak Ibu, katakanlah prestasi kejuaraan. Maka tindakan apa yang cocok? Oleh karena itu nanti Bapak Ibu, ketiga prinsip ini siapa, apa, dan apa tindakannya itu harus ada dalam PTK Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada 6 prinsip ketika nanti Bapak Ibu mengembangkan PTK yang harus diingat. Ketika Bapak Ibu akan menulis PTK atau membuat laporan PTK, ini tidak mengganggu tugas pokok Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran. Jadi jangan gara-gara PTK, tujuan PTK adalah untuk memperbaiki pembelajaran, malah Bapak Ibu mengganggu komitmen Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Yang kedua, pengumpulan data tidak menuntut waktu yang berlebihan sehingga tidak perlu mengganggu proses pembelajaran. Beda kalau Bapak Ibu dulu skripsi atau tesis ini sedikit menyita waktu. Penilaian yang Bapak Ibu rancang kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran, itulah data kita yang sejatinya. Metodologi yang digunakan pun ini ya harus taat azas. Maksudnya dalam satu kali siklus atau dalam satu kali laporan, ini satu kali tindakan itu harus ajak. Masalah yang muncul dari pengajar atau dari guru ini yang menurut Bapak Ibu perlu ditingkatkan. Yang menjadi masalah. Jadi ibaratnya masalah ini adalah penyakit, maka Bapak Ibu akan mencari resepnya untuk mengobati penyakit tersebut. Yang terakhir, ini tidak mengenal kelompok eksperimen dan kontrol. Maksudnya bahwa dalam PTK itu tidak ada kelas kontrol dan tidak ada kelas eksperimen. Ini diberlakukan sama. Ya, nah inilah PTK Bapak Ibu, beda dengan penelitian-penelitian ilmiah secara murni. Penelitian tindakan kelas ini Bapak Ibu dilakukan oleh guru ya atau dilakukan oleh pembina ekstrakurikuler sepanjang Bapak Ibu memang betul ditugaskan dibuktikan dengan SK bahwa Bapak Ibu mendapat tugas tambahan untuk membina ekstrakurikuler. Oleh karena itu, yang ditingkatkan adalah praktek pembelajarannya untuk guru dan praktek pembinaan ekstrakurikuler untuk guru pengampu pembina ekstrakurikuler. Ya. Nah, ini tadi di awal dikatakan bahwa yang membedakan PTK dengan penelitian-penelitian ilmiah yang lain adalah pada tindakan yang menggunakan siklus. Ada siklus 1 nanti, siklus 2 sampai siklus kesekian, sampai mencapai pada indikator keberhasilan. Misalnya Bu, saya udah sampai siklus kelima, tapi indikatornya belum tercapai. Apakah itu bisa disebut PTK? Iya. Ya, jadi PTK ini ya, memang sebaiknya itu tindakan Bapak Ibu berhasil, tapi tidak menutup kemungkinan sampai pada tindakan yang kelima atau siklus yang kelima ternyata indikator ketercapaian tidak berhasil. PTK tersebut tetap sah. Hanya nanti Bapak Ibu menuliskan deskripsi di kesimpulan bahwa metode yang Bapak Ibu gunakan tidak cocok untuk mengatasi masalah yang Bapak Ibu temukan. Oke. Nah, fokus PTK Bapak Ibu ini adalah pada proses pembelajaran di kelas. Kalau Bapak Ibu akan mengambil atau mengangkat dari tugas Bapak Ibu selaku pembina ekstrakurikuler, maka fokusnya adalah pada pembinaan ekstrakurikuler yang Bapak Ibu laksanakan. Ada 6 karakteristik PTK Bapak Ibu. Yang pertama adalah permasalahan praktik di kelas. Baik
permasalahan tentang inovasi belajar anak, kreativitas anak dalam mengikuti pembelajaran, ataupun pada hasil belajar. Hanya yang saya ingatkan, kalau Bapak Ibu nanti menggunakan atau permasalahan yang berhubungan dengan kemampuan anak, hasil belajar, maka instrumen yang Bapak Ibu gunakan adalah instrumen tes. Sebaliknya, bila yang ingin Bapak Ibu tingkatkan adalah tingkah laku atau perilaku atau kreativitas peserta didik, yang tadinya anaknya diem, tidak berani berbicara, nanti Bapak Ibu ingin ditingkatkan agar anak semua terampil berbicara, maka nanti instrumen yang Bapak Ibu gunakan bisa berupa angket. Ya. Kemudian kolaborasi sesama peneliti. Maksudnya ketika Bapak Ibu membuat PTK, satu judul PTK itu bisa dibuat dengan secara berkelompok. Ya, atau bisa dibuat dengan secara berkolaborasi. Minimal, maaf, maksimal adalah 3 orang. Jadi satu PTK pengarangnya ada 3. Sehingga nanti pengarang yang halo, terdengar tidak suara saya, Pak? Halo, Pak Darno? Terdengar, Bu. Oke, ya. Sehingga nanti kalau pengarang yang tulisannya di depan sendiri, itu ada sebagai pengarang 1, diikuti pengarang 2 dan pengarang yang ketiga. Kemudian ada upaya perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran. Metode yang digunakan efektif ya, karena kenapa efektif? Karena berhubungan dengan tusi Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran. Dan tidak ada generalisasi, maksudnya di sini karena tidak ada generalisasi, digeneralisasikan secara umum seperti pada penelitian atau seperti pada tesis. Ini tidak ada. Dan tidak perlu populasi dan sampel. Populasi dan sampel yaitu satu kelas yang Bapak Ibu jadikan fokus untuk peningkatan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu langkah-langkah dalam mengembangkan PTK atau menyusun PTK. Yang pertama tentunya mengidentifikasi dan analisis masalah. Apa masalah yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran? Setelah Bapak Ibu menuliskan mengidentifikasi masalah-masalah untuk menjawab apa, kita tinggal menentukan mengapa masalah itu penting untuk diselesaikan. Wah, ternyata masalah ini penting karena berhubungan dengan hasil belajar, berhubungan dengan pencapaian KKM misalnya. Kalau mengapanya sudah Bapak Ibu identifikasi, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka akan diperlukan sebuah tindakan. Tindakan apa untuk mengatasi masalah mengapa ini? Wah, saya harus menerapkan katakanlah model-model pembelajaran yang berbasis masalah dengan metode katakanlah snowball ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengidentifikasi dari semua proses permasalahan sampai Bapak Ibu kemudian menggarisbawahi dari sekian identifikasi masalah yang perlu urgensi harus diperbaiki, salah satunya Bapak Ibu tandai. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan, menganalisis masalah, selanjutnya adalah merumuskan masalah. Ya, setelah merumuskan masalah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal merumuskan tindakannya melalui tindakan-tindakan siklus 1, 2, dan seterusnya sebagai alternatif dalam memecahkan permasalahan. Nah, setelah sudah dirumuskan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal melaksanakan tindakan. Dimulai dari perencanaan, kemudian melakukan, mengamati, kemudian sampai observasi, dan seterusnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu nanti melakukan refleksi untuk mengetahui apakah tindakan yang Bapak Ibu laksanakan sudah mencapai pada indikator yang sudah kita tetapkan. Dan terus berulang sampai indikator tersebut menurut Bapak Ibu sudah
tercapai atau sudah terpenuhi. Nah, sistematika laporan PTK Bapak Ibu tidak jauh beda dengan best practice, yang berbeda hanya jumlah babnya saja. Yang pertama ini pendahuluan, sama dengan best practice juga bab pertama pendahuluan. Isinya ada latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, dan manfaat. Hanya bedanya Bapak Ibu, kalau di best practice, rumusan permasalahan atau biasa yang dikenal dengan permasalahan dikemas dalam kalimat pernyataan. Sementara dalam PTK dalam bentuk kalimat tanya. Ya, jadi ini hampir sama dengan best practice ya di bab satunya, hanya beda format di rumusan masalah. Yang kedua, kajian teori. Kalau di best practice Bapak Ibu, ini kajian teori itu tidak terlalu banyak. Beda dengan di PTK. Nah, kalau di PTK Bapak Ibu, menurut Profesor Sugiono, satu variabel tindakan ataupun satu variabel masalah minimal itu dicari teorinya dari 3 sumber. Ingat Bapak Ibu, 3 sumber bukan 3 ahli. Kalau 3 ahli memungkinkan Bapak Ibu membaca satu buku, di situ ada banyak pendapat dari ahli ya. Jadi 3 sumber. Misalnya Bapak Ibu mencari pengertian atau teori tentang hasil belajar, menurut Suharsimi seperti apa di buku apa. Kemudian menurut Purwadarminto seperti apa di buku apa. Kemudian menurut Wina Sanjaya apa di buku apa ya. Jadi intinya ini satu konsep variabel tindakan atau satu variabel masalah minimal itu 3 sumber. Nah ini menurut Prof. Sugiono ya, karena kemarin 2 minggu yang lalu saya mengikuti perkuliahan Sekolah Statistik Penelitian Indonesia yang mengampu langsung dari Prof. Sugiono. Salah satu materi yang diberikan adalah tentang PTK atau penulisan PTK. Kemudian Bapak Ibu, ya, setelah teori sudah, sama tadi di best practice juga nanti ada teori, hanya teori di best practice lebih simpel karena tidak ada pembatasan. Ya, kenapa? Karena terbatasi atau dibatasi oleh jumlah halaman dalam best practice. Nah, mumpung saya masih ingat Bapak Ibu. Nah, disarankan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengutip teori itu jangan copy paste. Walaupun itu diperbolehkan, tetapi kurang baik. Disarankan minimal Bapak Ibu mengutip teori dari ahli itu dengan cara mensintesiskan. Atau minimal dengan cara memparafrase. Ya, jadi apa kata ahli tentang hasil belajar jangan ditulis sama persis, tapi Bapak Ibu memparafrasekan. Baru kalau sudah ada 3 teori, maka Bapak Ibu mensintesiskan. Karena syarat untuk mensintesiskan dari sebuah teori minimal adalah 3 pendapat dari ahli. Nah, yang ketiga di sini adalah metode penelitian. Nah, ini yang di best practice tidak ada Bapak Ibu. Kalau di best practice bab ketiganya ini adalah pembahasan atau pemecahan masalah. Nah, di PTK metode penelitian ini adalah merupakan penjabaran dari rancangan penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Termasuk berapa siklus yang direncanakan, bagaimana tahapan-tahapan dalam setiap siklusnya, instrumen apa yang akan Bapak Ibu gunakan dalam pengambilan data. Nah, satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu, bahwa tahapan dalam setiap siklus ini memuat rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Begitu juga dalam siklus 2, 3, dan seterusnya.
Sampai betul-betul Bapak Ibu mencapai pada indikator keberhasilan. Seandainya sudah sampai 5 siklus, tapi indikator keberhasilannya belum tuntas, maka Bapak Ibu bisa menghentikan tindakan tersebut ya, bisa menyudahi laporan PTK atau menyudahi penelitian Bapak Ibu semua. Nah, yang keempat, ini hasil penelitian ya. Nah, ini di best practice yang tidak ada Bapak Ibu. Jadi kalau di best practice, bab 4 ini adalah kesimpulan. Nah, ini paparkan kondisi lapangan yang Bapak Ibu peroleh. Tapi jangan lupa, paparkan juga kondisi sebelum adanya tindakan yang oleh Bapak Ibu lakukan. Seperti apa kondisi kalau misalnya hasil belajar, seperti apa hasil belajar anak sebelum dilakukan tindakan, dan bagaimana hasil belajar anak setelah ada tindakan. Ya, itu harus Bapak Ibu bandingkan. Setelah ada tindakan di siklus 1, oh ternyata belum tuntas. Bapak Ibu lanjutkan ke siklus 2. Itu pun harus Bapak Ibu paparkan, datanya harus disandingkan. Hasil siklus 1 seperti apa, hasil siklus 2 seperti apa. Nah, setelah data disajikan dalam bentuk tabel atau mungkin dalam bentuk grafik, maka Bapak Ibu mendeskripsikan dari data tersebut. Nah, setelah dideskripsikan Bapak Ibu, di sini ada analisis data yang sesuai dengan hasil. Kemudian rangkuman ya, sampai akhirnya PTK itu dideskripsikan perubahan-perubahan setiap siklus. Misalnya siklus pertama hasil belajar secara klasikal baru memperoleh 68. Padahal indikator keberhasilan Bapak Ibu adalah 75. Di prasiklus keberhasilannya secara klasikal baru 60. Maka ada peningkatan 8 setelah ada tindakan. Bapak Ibu lanjutkan ke siklus kedua karena itu belum mencapai indikator. Setelah dihitung datanya ya, dianalisis, kemudian ternyata di siklus yang kedua hasil secara klasikalnya itu sudah mencapai 73. Maka akan terjadi peningkatan di sini atau perubahan ya, 3 ya, ada perubahan kenaikan 3 dari siklus 1 ke siklus yang kedua dan seterusnya. Oke. Nah, pada bagian kelima di sini adalah penutup Bapak Ibu. Ini bagian penutup terdiri dari kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Ya, ini saya tulisnya salah ya, kurang, rekomendasi. Nah, Bu, boleh tidak kalau saya hanya menulisnya itu kesimpulan dan saran? Diperbolehkan Bapak Ibu. Kalau saya di sini nulisnya katakanlah hanya kesimpulan dan rekomendasi, monggo akan lengkap seperti ini lebih baik. Karena kalau saran dan rekomendasi itu ada sedikit perbedaannya. Tapi kalau kesimpulan di sini hukumnya wajib. Jadi di penutup Bapak Ibu tidak boleh menulis saran dan rekomendasi. Tidak ada kesimpulan, ini tidak diperbolehkan ya karena kesimpulan adalah wajib karena merupakan hasil dari kegiatan PTK yang Bapak Ibu lakukan. Walaupun sebenarnya sudah terpaparkan kesimpulan secara garis besar di abstrak PTK yang kita buat ya. Nah, itu Bapak Ibu tentang PTK. Nah, saya mengingatkan kembali tentang best practice. Best practice ya, ini best berarti yang paling baik. Saya yakin selama Bapak Ibu 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir semasa pandemik mempunyai pengalaman yang paling baik. Nah, kalau PTK tadi diajukan untuk angka kredit ataupun untuk pengembangan diri Bapak Ibu 1 tahun boleh 2. Tapi kalau best practice 1 tahun itu yang diakui hanya 1. Karena merupakan pengalaman ini pasti alurnya lebih panjang
dibandingkan dengan penelitian. Kalau baru sebulan, 2 bulan itu belum menghasilkan pengalaman yang luar biasa. Maka ini alurnya cukup panjang dibandingkan dengan PTK. Nah, kalau tadi Bapak Ibu, PTK, penulisan judul-judul di PTK itu lebih formal, lebih resmi, nanti penulisan judul di best practice itu tidak formal. Sehingga di sini saya katakan, saya tuliskan bahwa judul best practice ini lebih singkat, padat, dan tepat. Bahkan Bapak Ibu pun diperbolehkan menulis judul best practice dengan akronim ataupun singkatan. Nah, kalau mau lengkap, ini berarti di judul itu menggambarkan 2 variabel. Ada variabel masalah dan ada variabel tindakan. Hanya 1 variabel pun kalau di best practice ya, itu sah dalam penulisan judul. Beda dengan PTK. Variabel yang dituliskan dalam judul itu harus lengkap. Nah, ini Bapak Ibu, fungsi dari best practice yang pertama adalah mengembangkan cara baru yang inovatif dalam pemecahan masalah, sehingga keinovatifan Bapak Ibu itu bisa diduplikasi atau bisa ditiru oleh guru-guru yang lain dengan mata pelajaran yang berbeda. Membawa sebuah perubahan ini sudah pasti. Karena ada inovasi, ada kreativitas, pasti ada perubahan. Baik perubahan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Mampu mengatasi persoalan. Nah, ini tentunya pasti mampu mengatasi persoalan. Hanya bedanya ketika Bapak Ibu mengatasi persoalan pada pembelajaran di best practice ini tidak direncanakan terlebih dahulu. Bapak Ibu mengalir saja menggunakan model ini, saya itu. Ternyata yang tidak direncanakan itu menghasilkan pengalaman yang luar biasa. Mampu menjadi model atau inspirasi teman sejawat untuk melakukan hal yang sama. Maka salah satu implikasi dari best practice ini bisa menjadi model untuk orang lain. Cara dan metode yang digunakan ini ekonomis Bapak Ibu. Kenapa ekonomis? Karena tidak membutuhkan dana yang cukup besar dan efisien. Kenapa efisien? Karena jumlah halaman di best practice ini tidak terlalu banyak seperti PTK, tidak meneliti, hanya menceritakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pengalaman yang Bapak Ibu lakukan. Yang terbaik menurut Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak untuk orang lain. Maksudnya orang lain belum tentu mengatakan pengalaman Ibu itu baik, ya. Nah ini Bapak Ibu ciri best practice. Yang pertama, best practice bukan penelitian tindakan sekolah. Maka di best practice ini tidak mengenal siklus. Nah, beberapa guru yang pernah, konsultasi dengan saya masih ada siklus, ya. Di best practice pun tidak ada indikator keberhasilan. Jadi indikator keberhasilannya itu tidak ditarget, tidak ditentukan oleh peneliti, oleh kita, ya. Nah, di best practice itu nanti menggunakan kata penulis bukan peneliti karena hanya menuliskan kembali. Tetapi indikator keberhasilannya ya tidak ditarget. Misalnya sebelum Bapak Ibu menggunakan metode A, hasil belajar Bapak Ibu tuntas secara klasikal 68. Ketika Bapak Ibu memperkenalkan menggunakan metode snowball misalnya, ternyata ada peningkatan hasil KKM klasikalnya menjadi 70. Itu sudah dianggap menjadi sebuah keberhasilan. Best practice Bapak Ibu, objeknya ini tentunya yang harus bermanfaat untuk siswa. Karena ini bersentuhan dengan proses pembelajaran, bersentuhan dengan pembinaan kita selaku guru di tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu sadari bahwa judul
best practice yang nanti Bapak Ibu kemas jangan berbau PTK atau PTS untuk kepala sekolah. Sehingga judul-judul di best practice nanti Bapak Ibu hindari kata-kata meningkatkan. Ya, karena kata-kata upaya meningkatkan atau peningkatan dan seterusnya itu berbau dengan PTK. Nah, ini Bapak Ibu sistematika best practice ya kita cermati bersama ya sama dengan PTK. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat sama persis dengan PTK. Yang beda adalah penulisan atau rumusan masalah ya. Kalau best practice dalam kalimat pernyataan. Kajian teori 1 lembar maksimal 2 lembar selesai. Karena di sini kajian teori Bapak Ibu tidak harus menganut pada 3 sumber untuk 1 variabel. Pemecahan masalah Bapak Ibu di bab 3 ini nanti Bapak Ibu uraikan bagaimana strategi pemecahan masalahnya, prosedurnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa dan jangan lupa Bapak Ibu, hasilnya ini pun Bapak Ibu harus tampilkan hasil sebelum tindakan ya dan hasil sesudah. Dampaknya seperti apa? Baik dampak untuk siswa itu sendiri, dampak untuk Bapak Ibu gurunya, maupun dampak untuk sekolah Bapak Ibu. Faktor pendukung apa yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang menyenangkan? Nah, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran tentunya ada kendala. Bapak Ibu tinggal tuliskan kendala-kendala apa dalam bentuk penomoran. Tidak perlu menggunakan deskripsi yang panjang lebar. Sampai pada alternatif pengembangan. Nah, bab 4 kalau di PTK di sini adalah pembahasan atau ya hasil. Tetapi kalau di best practice adalah penutup, yaitu simpulan, saran, dan implikasi. Kalau tadi di PTK simpulan, saran, dan rekomendasi. Kalau ini lebih kepada aplikatif ya, implikasi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tip judul-judul best practice ya, tadi di muka sudah saya sampaikan. Yang pertama tidak boleh rasa PTK, maka hindari kata-kata peningkatan atau meningkatkan dan seterusnya. Menggambarkan adanya variabel tindakan dan variabel masalah. 1 variabel pun cukup ya, 1 variabel. Nah, contohnya misalnya melek literasi dengan Animate ya. Literasi ini adalah masalahnya, Animate adalah tindakannya. Atau peta konsep belajar IPS menyenangkan. Nah, itu pun boleh dikemas seperti itu. Nah, nomor 3 tadi saya katakan, judul dalam best practice bisa singkatan, akronim, slogan, maupun jargon. Sebisa mungkin judul yang Bapak Ibu kemas adalah yang membuat orang penasaran. Sehingga karena penasaran, maka orang tersebut cepat atau ingin tahu apa sih isinya. Nah, yang terakhir tadi sudah saya sampaikan, bisa menggunakan akronim. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan best practice dengan PTK. Kalau PTK, penelitiannya didesain dengan menggunakan siklus per siklus, kalau dalam best practice tidak ada siklus. Sasaran yang dikenai tindakan siswa tujuannya untuk proses perbaikan atau meningkatkan mutu pembelajaran. Sasarannya siswa, sama-sama siswa, tapi tujuannya hanya sebagai alternatif pengembangan model. Jadi model ya variabel tindakan itu yang dikembangkan oleh Bapak Ibu. PTK yang penting prosesnya, kalau di best practice yang penting proses dan hasil. Kenapa di sini hasilnya tidak dipentingkan? Tadi saya katakan di awal bahwa ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, pada siklus tertentu indikator keberhasilannya belum tercapai, maka penelitian itu bisa dihentikan. Dan laporan PTK kita tetap sah dan bisa dinilai hanya model
yang Bapak Ibu gunakan berarti tidak cocok dengan masalah yang dihadapi. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya pada narasumber kita. Tepuk tangan Bapak Ibu buat narasum kita ya. Oke, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di chat belum ada yang nulis ya. Jadi Bapak Ibu silahkan saja kalau mau bertanya ya, langsung buka mic-nya aja ya. Mau resen dulu boleh ya. Silahkan Bapak Ibu ya, mumpung ada narasumber Bapak Ibu tentang PTK dan best practice ya, yang merupakan pendalaman dari materi DUPAK. Pak Terno, ini pesertanya PNS semua atau ada yang non PNS? Ada juga yang non PNS, Bu. Oke, mohon maaf nih sebelum ada yang bertanya, yang bukan non PNS, PTK best practice karena inovasi ini sebenarnya hukumnya wajib sekarang Bapak Ibu, ya walaupun tidak ada keperluan untuk naik pangkat. Kenapa demikian? Karena pada akreditasi paradigma baru, salah satu indikator yang dinilai pada mutu guru adalah tentang pengembangan diri Bapak Ibu. Dan saya ingatkan bahwa mutu guru itu menyumbang 85% sekolah Bapak Ibu bisa diakreditasi atau tidak. Nah, oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini hukumnya wajib. Maka nanti saya di sekolah binaan saya tidak mau tahu tahun depan setiap sekolah gurunya harus menghasilkan satu karya ilmiah, boleh best practice atau PTK ataupun karya inovasi ya. Pak Amran, ya tuh Pak Amran jangan senyum-senyum, pokoknya saya nggak mau tahu nanti mulai tahun ajaran depan harus menghasilkan satu karya ilmiah. Insyaallah Bu, doain. Ya, harus. Kalau nggak dipaksa nanti guru tidak mau membuat terus. Iya, betul. Ya Bapak Ibu, silahkan saja Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing dan lain sebagainya ya. Silahkan Bapak Ibu raise hand ya. Ini peserta ada 23 ya di room kita. Ya silahkan Bapak Ibu. Mau siapa dulu? Ya sepertinya belum ada ya. Roman-romannya ini udah pada biasa menulis ini Pak Darno ya. Oh gitu. Udah banyak menghasilkan karya ini. Bu Murni mau bertanya. Ini tapi mikrofonnya masih termute ya. Jadi harus diklik lagi tuh Bu. Belum ada suara atau dilepas. Ya udah. Oke. Yo, siap. Ya, udah bisa belum Pak? Ya, udah Bu. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Tati Rahayu yang sudah memberikan masukan untuk saya tentang PTK dan best practice. Yang ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai perbedaan ini PTK dan best practice pada saat ini. Tujuan tadi terakhir ya ada PTK itu yang dinilai prosesnya ya Bu, sedangkan best practice itu proses dan hasil. Saya masih belum jelas Bu mengenai seperti itu. Terus yang kedua, Bu, untuk waktunya best practice itu kan Ibu bilang tadi setahun satu ya, Bu ya? Iya, betul. Itu waktunya itu harus jangka waktu kita best practice untuk setahun, boleh nggak kalau kita misalnya menulis best practice tapi kesiswanya itu cuma kita untuk 5 bulan gitu misalnya, tapi nggak jadi best practice-nya nggak perhitungannya buat kayak waktunya itu dari Januari jadi setahun gitu, Bu. Tapi kita cuma punya untuk 5 bulan, tapi bisa nggak jadikan best practice seperti itu? Makasih Ibu. Baik, terima kasih ya Bu Murni. Saya jawab yang pertanyaan pertama tadi PTK itu kan yang dipentingkan prosesnya ya Bu. Iya. Proses dalam tindakan siklus maksudnya, dalam tindakan. Jadi dari siklus 1, siklus kedua dan ketiga. Dari perencanaan sampai pada refleksinya itu.
Nah, kenapa hasilnya tidak? Karena yang namanya mengatasi masalah, walaupun kita sudah menetapkan indikator keberhasilan, peneliti itu tidak harus memaksakan diri harus berhasil. Ya, nah itu maksudnya seperti itu. Katakanlah Bu Murni membuat PTK, sudah menetapkan indikator keberhasilannya itu di angka 76 misalnya atau 80 gitu ya. Ternyata sudah sampai pada siklus keempat itu kok indikator ini tidak berhasil. Ya, dengan variabel tindakan yang sudah Ibu gunakan. Bukan berarti PTK Ibu Murni ini tidak diakui atau gagal, tetap menjadi PTK. Nah, tinggal nanti Bu Murni ditulis kesimpulannya, berarti tindakan yang Ibu lakukan tidak cocok dengan permasalahan yang dihadapi. Itu maksudnya hasil itu seperti itu, Bu. Ya, jadi PTK itu tidak harus tercapai indikator keberhasilan. Nah, contoh PTS saya kemarin, ya saya maju ke 4D itu kemarin dan alhamdulillah juga sudah tinggal menunggu. Itu PTS-nya saya tidak berhasil, indikator keberhasilannya tuh tidak berhasil Bapak Ibu membimbing guru-guru swasta, kepala sekolah swasta dalam menganalisis visi dan misi sekolah menggunakan balance scorecard. Itu tidak berhasil. Tetapi PTK saya tetap bisa dinilaikan. Nah, sampai di sini dulu pemahaman konsepnya, paham nggak Bu Murni? Iya, jadi untuk PTK itu dilihat dari proses karena keberhasilan itu nggak harus berhasil, yang jelas prosesnya itu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Iya, proses sudah dilaksanakan tapi indikator tidak harus tercapai atau tidak harus dipaksakan harus tercapai sehingga kita memanipulasi data. Nah, sementara dalam best practice proses dan hasil. Prosesnya juga dilaksanakan, hasilnya terlihat. Hanya bedanya kalau di best practice itu kita penulis tidak boleh menentukan indikator keberhasilannya berapa. Yang penting ada peningkatan sebelum dan sesudahnya. Before and after-nya itu hasilnya harus terlihat. Tapi tidak boleh dipatok di angka sekian pada PTK. Itu yang kayaknya tangan Alan. Terus yang kedua, yang kedua 5 bulan boleh Bu. Maksudnya begini, dalam 1 tahun guru hanya bisa menulis laporan best practice 1, hanya bisa menghasilkan 1. Ya, tapi Ibu tidak boleh kurang dari 5 bulan ya proses pengalaman tersebut. Itu 5 bulan itu sudah minimal. Jadi minimal 5 bulan ya Bu ya? Iya, minimalnya itu. Iya. Nah, dalam 1 tahun itu kita hanya boleh menghasilkan 1 best practice. Gitu. Oke, Bu Murni, terima kasih. Ya, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya, Bapak Ibu, silakan yang lain ya. Bu Murni PNS? Iya, Bu Murni mah PNS sudah lama. Apa Bu? Ya, Bu Murni PNS. Ya Bu, saya PNS Bu, nah, guru BK di SMP 1 Cibung Bulang. Ya. Baik. Yo, Bapak Ibu yang ada lain. Lagi? Ini hujan. Kalau memang tidak ada ya sudah tidak dipaksakan sih. Sudah paham. Berarti Bapak Ibu sudah paham, berarti tinggal mengimplementasikan. Jadi pesan saya Bapak Ibu membuat best practice, membuat karya inovasi, membuat PTK, tujuannya jangan untuk naik pangkat. Itu keliru Bapak Ibu. Tapi tujuannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada kompetensi profesional. Itu saja tujuannya. Jangan memiliki tujuan untuk naik pangkat, tapi sebagai bentuk tanggung jawab guru yang memiliki kompetensi profesional. Oke ya. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu semangat terus ya. Bapak Ibu coba target dalam diri Bapak Ibu sendiri 1 tahun berapa hasil karya yang akan Bapak Ibu
laksanakan atau yang akan Bapak Ibu hasilkan. Gitu. Oke, Pak Darno, kalau masih ada Bu. silahkan. Ya, Bu, sepertinya sudah tidak ada, Bu. Memang sudah paham ya kali ya. Gitu. Ya. Nah, Bu, sekalian ini, Bu, ini karena hari terakhir ya, pelatihan 4 hari. Silahkan Ibu tutup, Ibu, kegiatannya sudah 4 hari, penutupan sekalian. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, peserta pelatihan Diklat Dupak Angkatan 5 ya Pak Darno ya? Ya, betul. Angkatan ke-5 ini semoga dari hari pertama, kedua sampai terakhir Bapak Ibu mengikuti, saya harap Bapak Ibu betul-betul bisa mengimplementasikan. Bagi teman-teman yang di swasta, yang sudah tersertifikasi, Dupak ini pun diperlukan untuk kenaikan pangkat di impasing Bapak Ibu yang Bapak Ibu peroleh ya. Jadi sekali lagi, apa yang sudah diberikan, apa yang sudah difasilitasi oleh MGMP ini adalah merupakan salah satu proses pengembangan diri Bapak Ibu, proses pengejawantahn Bapak Ibu dalam mengaplikasikan kompetensi profesional Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu betul-betul menjadi guru yang profesional sehingga nanti di tahun pelajaran 2022 siap menyongsong paradigma baru, kurikulum baru. Terima kasih atas nama Dinas Pendidikan, saya nyatakan pelatihan tentang Dupak dinyatakan tertutup. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Darno. Bapak Ibu, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tati atas kehadiran dan penutupan sama-sama Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua, kami atas nama Forum MGMP Bapak Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan semangat Bapak Ibu ya selama 4 hari kita bersama. Untuk laporan pengembangan diri sudah kami share Bapak Ibu ya di grup. Bapak Ibu itu tinggal mudah, itu udah ada daftar hadir, foto udah diisi semua. Bapak Ibu tinggal ganti nama kepala sekolah udah selesai semua itu ya, udah selesai. Kalau ingin menambahkan ya foto-foto hari ini mungkin yang belum masuk ya. Foto hari ini sudah saya share di grup Bapak Ibu, tinggal di screenshot dan ditambahkan di situ. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf ya atas segala kekurangan ya atas pelayanan kami selama 4 hari ini. Untuk sertifikatnya Bapak Ibu, insya Allah besok Bapak Ibu ya, besok kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu sesuai dengan yang diisi di link form. Untuk yang satu sekolah itu kami kolektif Bapak Ibu ya, jadi nanti nggak usah bertanya-bertanya lagi, pasti akan kami kolektif yang sama-sama dari SMP 1 Cibinong, itu pasti ke situ semua ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita tutup tadi ya, mari kita istirahat Bapak Ibu ya, silahkan lift dari room dan permohon maaf sekali lagi ya kami atas layanan yang selama 4 hari ini kurang memuaskan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita akan bertemu lagi nanti di event-event berikutnya. Besok kita mulai untuk RPP berdiferensiasi Bapak Ibu dari narasumber para guru penggerak Bapak Ibu ya. Besok akan dibuka oleh Bu Susi Bapak Ibu ya. Sekian Bapak Ibu dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jinle Bapak Ibu. Terima kasih. Gagal,